Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang ya guys. Guys, hari ini saya mempunyai berita yang dimana masalah ijazah Pakde Jokowi itu sampai ke rumah tangga guys. Gara-gara ijazah Pak Jokowi itu ini ada rumah tangga yang mau hancur atau gimana ini. Dan juga ada seorang supir ya guys, meninggalkan keneknya ataupun penumpangnya gara-gara tidak sesuai. Supirnya ingin ijazah Pakde Jokowi palsu, sedangkan ini kondektur atau penumpangnya mengatakan bahwa ijazah Pakde Jokowi asli, sampai diturunkan guys. Inilah ya kita kalau melawan para kadrun dan kocak ya guys. Guys. Guys, bojoku tiap nonton TV, utek Jokowi bosok. Bos, dasar goblok. Kurkori ngono kali aku ya lek Semar ya ngene kita. Mbok namongan kira kok ngono kuwi. Nak arek ngonek bosok-bosoke uteke wong ki kowe iki ngrumangsani kowe iki sapa ngono lho, tambah ngamuk kowe. Dur ngamuk kae to. Aku ya wis dadi wong ora ngerti wis senengane sok kaya ngono wis tambah ngamuk guys. Lah mbok sesuk didelengke wae nek wong ki ya iso mikir to nek jenenge dadi wali kota mbiyen dadi ning Sumatera, biyen berjuang ning Sumatera rakyat mesti nganggo ijazah dekne dadi wali kota, gubernur, presiden. Mosok yo palsu tuku zaman biyen iki gak yo ono ijazah tahun zaman bahula ngono kuwi. Nah guys, jadi ini adalah yang menginginkan ataupun yang pecinta Pak Jokowi ini istrinya guys. Istrinya. Nah, sedangkan suaminya itu anak abah guys. Yang menginginkan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Akan tetapi Bareskrim Polri ya guys ya sudah menyatakan asli, tapi kenyataannya suaminya Mbak ini ya guys ya tetap tidak percaya, bahkan mengatakan bahwa Bareskrim Polri itu adalah buzzernya Jokowi. Ini kocak ya guys ya kalau lawan kadrun ya guys. Tenang mbak, tenang. Kalau sing angel-angel kayak ngono itu istilah bojone kono wis ditukar tambah. Terus sesuk dibuktekke ning kepolisian. Nah, iya tak tunggu ya. Iki wingi ning berita ngono ki anak wis kepingkel-pingkel kayak Jokowi aku wis meneng dek kok ngamuk dek aku. Mbalah. Ora karo-karuan kaya aku dadine guys nyetel TV ngono kuwi kok delok kowe iki gur baser. Kuwi ngayal padahal iki gur apa nek milih-milih ngono lho, milih-milih ning TV YouTube ngono ki arek nyetel apa aku ki ngono ki kono wis enenge iki gur berita saka Mabes Polri ngono kuwi ning yo eneng wingi kae pengumuman ngono kae. Ning yo mau jarene baser kabeh kuwi critane iki. Teket saiki yo tetep ngayal guys. Wah, jan ampuh kok men. Ya memang begitu ya guys ya. Kalau lawannya anak abah kayak gitu guys, sudah didoktrin guys itu. Pokoknya kalau asli ya tetap salah guys. Mereka percaya kalau palsu itu baru percaya. Bahkan mungkin ya guys ya, yang katanya akan dibawa ke PBB ya guys ya, walaupun ya itu nggak mungkin ya guys ya. Kalau misal mungkin dan nanti di sana disahkan, oh ini asli, saya yakin guys, itu pasti mereka para kadrun itu ya bilang, wah ini pasti bayar.
Kena jalan satu-satunya, kena dibawa ke malaikat mungkar dan nangkir ya guys ya. Lah bagaimana ya, wis ditembak gue di situ gue. Langsung ngejar ya guys. Kalau enggak, saya udah bilang nih, cara mengatasi Roy Panji dan kawan-kawan kena diculik gitu ya guys ya. Diculik lo, masukin ke dalam apa itu, kandi ya guys ya. Nah udah itu baru tuh buang ke laut ya guys. Soalnya apa yang dikatakan oleh mereka, termasuknya itu si Tompel ya guys ya, ini ya. Ini Tompel asli guys, bukan saudaranya tapi ya. Kalau yang saudaranya yang di akun saya yang satu lagi itu itu saudaranya guys, itu mah bener guys ini ya. Tapi kalau pengacara Tompel yang kemarin habis makan kecubung itu bahaya sekali guys. Soalnya dia itu memang asli HTI. Jadi untuk masyarakat tolong jangan percaya apapun yang dikatakan oleh si Ahmad Khosinuddin itu guys. Karena itu memang ex HTI yang ingin HTI itu tumbuh kembali. Yang pastinya ingin negara Indonesia itu di bawah kekuasaan PKI, HTI, dan Yaman. Oh tidak ya, jangan sampai ya guys ya. Jangan sampai. Dan di sini kita akan melihat seorang kenet guys, kernet itu ya, diturunkan sopir gara-gara masalah ijazah Pak Jokowi guys. Guys pada kadrus trust kami ya gitu. Ini melatus kok Klaten guys. Alhamdulillah oleh nunutan mau. Ditinggal sopirku. Ditinggal sopirku. Sopirku jenenge Adi. Adi guys, gue siapa sing jenengannya Adi gue? Tanggung jawab gue. Ninggal nakernete guys. Sing tenang bang. Tenang ya bang, tenang. Ganti pengen supirnya ganti lah ganti. Kok tega ya? Jani ya berdebat masalah ijazah Jokowi. Aku ya ngomong ijazah Jokowi asli, ono ngeyel ijazah Jokowi palsu. Kok ya dadi ditinggal neng dalan aku. Tuhan guys, bahaya banget kalau lawan mereka kan guys. Kernet guys, kernet di dunia. Padahal kita sebagai YouTuber Nusantara ya, berbeda pendapat, berbeda pilihan itu hal yang wajar. Tapi kalau sudah selesai, ya oke, kita kembali normal lagi guys. Tapi kalau kadrun Yaman ataupun anak abah guys ya, enggak. Mereka harus satu kolam gitu. Apa yang mereka inginkan harus dituruti. Kan koplak guys. Ayo tega no. Rasanya ganti ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sebangsa dan setanah air, Anda perhatikan kalau pengacara Hazinuddin ini ya, pengacara Roy CS ini ya, dia sampaikan bahwa hasil dari pemeriksaan dari Barreskrim ini tidak ada arti sama sekali di tengah masyarakat. Ini kan pengacara gila gitu. Iya betul. Ya. Kalau saya mau apple to apple misalnya, ijazah Joko Widodo yang dikeluarkan oleh institusi sekelas UGM dengan ijazah atau sertifikat yang dikeluarkan entah itu oleh Peradi atau organisasi hukum lainnya yang ada di Republik ini, atau mungkin sertifikat advokat dia ini dikeluarkan dari Israel atau dari Yaman, itu saya nggak tahu juga ini orang satu ini gitu. Sebab dengan sertifikat yang dikeluarkan entah itu oleh Peradi atau lainnya, dari sinilah dia beracara gitu. Ya, dari sinilah dia bisa membela kliennya gitu. Itu sertifikat kecil sekali gitu jika dibandingkan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh institusi sekelas Universitas Gadjah Mada gitu. Tapi ini orang tidak mempercayai itu gitu. Ya, dia membuat narasi-narasi yang seakan-akan bahwa pembelaan
dia terhadap klien dia ini itu lebih berarti ketimbang hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh beberapa institusi. Mulai dari KPU, dari UGM sendiri, Fakultas Kehutanan, lalu kemudian Bareskrim Polri. Ini orang tidak mempercayai mereka gitu. Tidak mempercayai institusi yang sah di Republik ini gitu. Artinya apa? Pengacara ini pengacara togut gitu. Pengacara yang memang Polri atau institusi yang mengeluarkan sertifikatnya ini harus dicabut gitu. Kalau nggak bisa membuat rusuh di Republik ini, stabilitas politik dan keamanan ini akan hancur. Gara-gara hanya si togut, si pengacara blow-on ini gitu. Bahaya nih. Yang lucunya, hari ini mereka yang selalu berada di belakang gerakan ini, saya bisa lihat Egy Sujana, Refli Harun, siapa lagi itu pengacara yang dari Andalas itu. Ini sekarang sudah diam membisu gitu. Kecuali hanya Roy Garong yang masih berkor-kor aja gitu. Ya sudahlah, biarkan ini orang memang sampah di Republik ini gitu. Ya hanya dipakai oleh media tertentu untuk menaikkan rating mereka aja gitu. Betul. Ya. Ya jadi kita jadi dibodoh-bodohin oleh mereka-mereka ini. Terutama Haji Nudin ini di pengacara yang baru yang pingin naik panggung lah, kira-kira seperti itu gitu. Nah saya berharap ini Ketua Umum Peradi ini harus mengevaluasi kembali nih. Cobalah teman-teman berpikir, hanya dengan menggunakan sertifikat yang dikeluarkan oleh organisasi tertentu ya, kan yang biasa keluarkan sertifikat advokat ini kan dari Peradi atau dari beberapa itu aja bisa mengacak-acak Republik ini. Sepertinya tidak ada pengacara yang seperti ini juga gitu. Sampai mereka tidak percaya apa hasil yang sudah dikeluarkan oleh Bareskrim Polri. Kan udah dibilang ya guys ya, efek kebanyakan makan kecubung guys. Buktinya kerjanya ngamuk muncul-muncul. Ya kudu jalan satu-satunya ya guys ya. Itu si Suneo itu harus di kuncung lah benih. Ada juga kayak Komnas HAM segala macamnya gitu. Nah Anda yang membuat ulah selama beberapa tahun ini gitu. Lalu sekarang Anda menarasikan kembali gitu. Bahwa Anda ini membela klien Anda yang ilmuwan itu gitu. Ilmuwan apaan? Ilmuwan abal-abal. Aneh gitu. Roy Suryo CS yang ibu kandungnya mereka sendiri UGM sudah memberikan statement saja bahwa kamilah yang mengeluarkan ijazah itu. Ini mereka protes. Nah ini kan ibaratnya Roy Suryo CS ini kan anak tiri dari UGM. Ya ibarat mereka ini anak tiri yang tidak mempercayai ibu kandung mereka UGM yang sudah menyampaikan di depan umum bahwa Jokowi adalah anak asli dari UGM. Gak percaya juga gitu. Wajar kalau yang tadi ada salah satu bapak tadi mungkin pengadilan akhirat yang baru bisa mereka percaya gitu. Sebab kebenaran itu nanti menurut mereka, bukan menurut kita-kita yang ada di Republik ini, enggak. Betul. Hasil uji lab bahwa ijazah Pak Jokowi dan skripsinya itu dinyatakan asli. Bareskrim memutuskan untuk menghentikan kasus ini. Terus Bapak pikir kita percaya? Ya enggak lah. Kita maunya itu palsu Bapak. Ijazahnya Jokowi itu palsu, titik. Tuh kan guys, jadi para kadrun memang tidak mau kebenaran aslinya ya guys ya. Mereka itu inginnya cuma satu, harus mempercayai apa yang mereka percayai. Jadi ini bukan masalah kebenaran, tapi masalah pembodohan ini guys ya. Pokoknya yang tidak sejalan dengan mereka, apapun itu tetap salah. Tapi kalau sejalan dengan mereka, walaupun salah jadi benar.
Itu guys. Wong kadrun guys. Ngerti kadrun bu guys? Gudal memet guys. Penjelasannya UGM, guru besar, teman seangkatan. Itu tuh orang bayaran Jokowi semua. Semuanya juga bisa dibayar sama dia. Percaya sama polisi. Polisi juga orang-orangnya Jokowi juga yang dibayar sama Jokowi. Terus siapa lagi? Orang KPU, dosen pembimbing. Ya itu mah bisa aja dibayar juga. Duitnya Jokowi banyak, dia punya kedudukan, dia punya kekuasaan, semua bisa dibayar sama dia. Lagian, ngapain uji forensiknya cuma di Indonesia? Harusnya uji forensik yang internasional dong. Biar ketahuan. Kan itu memang palsu. Bahkan kalaupun uji forensik internasional itu menyatakan itu asli, kita tetap nggak percaya karena bisa aja dibayar sama Jokowi. Sampai ijazah itu diuji forensiknya udah di luar angkasa, udah teknologi bukan teknologi dunia, yang neliti juga alien. Dan kalau alien itu menyatakan bahwa itu pun ijazah asli, kita tetap nggak percaya, orang kita maunya itu palsu. Jadi mau pembuktian semanapun yang menyatakan itu asli, ya emang nggak akan ngaruh bagi mereka. Mereka nggak akan berhenti untuk berbunyi. Tujuannya bukan ijazah Pak Jokowi asli atau palsu, tapi memang mau menghancurkan nama baik dari berbagai arah aja. Ya pengennya emang nyari ribut aja, alih-alih demi rakyat ya kan, biar mecah belah bangsa aja. Dan akhirnya berhasil kan bikin generasi Indonesia semakin tulul. Gimana enggak? Berita disuguhinya hal-hal gak penting. Setiap buka media sosial keluarnya berita itu. Nonton TV keluarnya itu. Beritanya itu. Gak penting, dia lagi. Dan akhirnya menutup informasi yang jauh lebih penting. Hasilnya, Pertamina ketutup. Dan kasus-kasus korupsi yang lain juga tertutup. Betul itu. Ya, sangat betul apa analisa Mbak ini. Bahkan nanti kalau Pertamina beneran ketutup, yang disalahkan siapa guys? Pak Prabowo Gibran. Yang memper, belakangnya itu ada Jokowi. Kan koplak kan guys? Sedangkan mereka, para kadrun itu tidak mau tahu. Ingin dari para kadrun itu memang benar-benar ingin negara kita itu tidak maju. Maka dari itu kami selaku YouTuber Nusantara ya siap melawan mereka. Karena apa? Kami itu cinta NKRI. Mereka semua itu adalah benar-benar cinta money guys. Cinta duit guys itu. Apakah di belakangnya ada, dalangnya ada? Ini sudah pasti ada. Karena ini berita bukan hanya ini saja guys. Pak D Jokowi dulu 2019 kalau nggak salah itu juga diserang dengan ijazah palsu guys. Ya, fungsinya apa? Tujuannya apa ya? Itu satu, biar para elit politik ataupun yang di atas itu pada gonjang-ganjing mikirin yang di bawah seperti itu. Jadi sekali lagi untuk Presiden Prabowo Subianto dan Mas Wapres plus Kabinet Merah Putih tidak usah urusin masalah yang beginian ya, nggak usah lah. Biarkan kami selaku masyarakat plus YouTuber Nusantara yang akan menangkis semuanya. Karena semua itu adalah tudingan-tudingan yang menurut kami itu tidak wajar dan tidak pantas. Tuh. Padahal kita tahu sendiri kan guys, seorang Jokowi bagaimana jasanya kepada Indonesia. Tapi mereka tutup mata guys. Padahal mereka tidak ada satupun kinerja ataupun kerjanya untuk Indonesia. Tapi tetap tutup mata. Yaitulah yang dinamakan kadrun guys. Jadi sekali lagi untuk para pecinta bakti Jokowi dan juga YouTuber Nusantara, tenang saja, sebentar lagi kami pastikan ini ya, Roy Panci dan kawan-kawan tidak akan bisa lepas itu. Karena tim penyidik sudah selesai untuk Barreskrim dan tinggal menuju Polda Metro Jaya. Yang dimana Presiden Joko Widodo sudah melaporkan dugaan pencemaran nama baik. Dan besar kemungkinan pula ini akan kena pasal berlapis. Kita doain saja ya guys ya. Kita doain saja semoga ini cepat terselesaikan. Soalnya kalau tidak
diselesaikan ataupun tidak ada yang masuk ke dalam bui, bahaya banget guys. Nanti kita tidak akan bisa maju. Yang ada kita akan mundur terus, diketawain oleh negara lain. Kan jangan ya guys ya. Itu. Jadi sekali lagi tolong untuk masyarakat Indonesia pikir cerdas. Oke sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami datang dari pelosok negeri, berbeda bahasa, rupa dan diri. Dari Sabang sampai Merauke, kami bersatu untuk Indonesia. Bukan pencitraan tapi ini perjuangan. Kami lawan kabar penuh kebencian. Kami rakit video jadi perlawanan untuk generasi indah di masa depan. Kami bersatu melawan hoax dan fitnah. Bersama Jokowi lanjutkan Prabowo Gibran. Tanpa bayaran, tanpa bendera partai. Kami jaga bangsa dengan suara fakta nyata. Kami berbeda suku dan bahasa, tapi satu tanah air, satu cinta kita. YouTuber Nusantara berdiri di sini, NKRI harga mati. Bukan soal viewer atau subscriber, tapi tanggung jawab jadi pengabdi cyber. Tak perlu sorotan atau gelar, yang kami punya hati yang sadar. Saat hoax membelah saudara, kami pilih untuk bersuara. Takkan kami biarkan negeri tercinta hancur karena tipu daya. Kami bersatu melawan hoax dan fitnah. Bersama Jokowi lanjutkan Prabowo Gibran. Tanpa bayaran, tanpa bendera partai. Kami jaga bangsa dengan suara dan fakta. Kami berbeda suku dan bahasa, tapi satu tanah air, satu cinta kita. YouTuber Nusantara berdiri di sini, NKRI harga mati. Ini tanah lahir, tanah tumpah darah, bukan untuk dibeli, bukan alat marah. Kami berdiri sebagai rakyat biasa, Blacker Majenang pencipta lagunya.